グシオンにはない変形機構。2機のリアクター出力を集中させた。電磁投射砲の威力なら。HG144 Gundam Flauros Ryuseigo dari Bandai. Oke, kali ini kita akan review untuk HG144 Gundam Flauros ya, dari seri Iron Blooded Orphans. Oke. Ini HG Iron Blooded Orphans. Ini tampilannya, kotaknya udah lumayan babak belur ya, karena kebetulan unit juga saya beli kondisi second lengkap. Ini tampilannya masih first batch ya sepertinya, soalnya ini ada gambar pilotnya, logo Bandainya juga masih warna merah. Tahunnya 2016. Ini tampaknya ya Gundam Flaurosnya, dan tentu saja ya apa yang ditampilkan di sini ini udah bentuk jadi yang udah di repaint. Tentunya tidak akan sama dengan apa yang kita dapat di dalam ya untuk warna. Oke, ini tampilannya udah ganteng banget. Ini posisinya begini. Ini dia bisa jadi kayak apa ini ya, kayak semacam serangga atau binatang apa gitu ya. Kalau mereka nyebutnya sih selling mode. Selling mode. Dan ada railgunnya ya. Nah, ini tampak sampingnya yang udah dikombinasikan pakai MS Option Set 7 yang dijual terpisah. Nah, dijual terpisah kita dapat big railgun, terus ada short barrel cannon, terus dapat pisau. Tapi ya tentu saja itu terpisah ya. Ini gambar kitnya nih. Dijual terpisah ya. Pinter-pinternya Bandai lah cari duit. Ini adalah tuntunannya, guide-nya. Ini adalah foto unit beserta pilotnya ya. Si Sino, siapa namanya itu ya? Pilotnya itu adalah Norba Sino namanya. Oke, ini gambar unit Flaurosnya. Ini unit yang udah dijadikan selling modenya seperti ini. Warnanya bisa dibilang kalau nggak merah muda mungkin magenta kali ya. Kayak warnanya dikit gitu. Kalau di cerita aslinya untuk Calamity War sih sebenarnya warnanya warna putih ya. Tapi ketika diketemukan oleh Tekadan itu dicat warna magenta. Ini guide-nya. Ya kurang lebih sama seperti HG Ibo yang lain, nggak terlalu susah sih. Ini backpacknya ya. Mungkin yang sedikit tricky di backpacknya ini. Oke, kita langsung aja ke unitnya. Ya, ini adalah bentuk jadinya ya, yang belum diapa-apain juga, belum saya panel lining juga. Dan karena ini saya belinya second, jadi tidak ada aksesoris ya. Tapi sebenarnya ini lengkap sih, cuman spare aksesorisnya, spare runner yang keterima yang disertain cuman ini doang. Ini untuk soldernya. Untuk spare runner yang lain nggak ada, tapi untuk stikernya dia belum pasang nih, masih lengkap, stikernya banyak banget. Ini sih kebanyakan untuk di backpacknya. Ini yang di mata udah saya pasang ya di situ, mata gede itu. Nah, itu mata gedenya ini sudah saya pasang. Untuk mata di Gundamnya sendiri belum. Untuk aksesorisnya nggak ada, kita cuma dapat begini doang. Bukan karena beli secondnya ya, tapi memang bawaannya begini bawaannya.
Untuk senjata lain dia terpisah kagak ada, kita harus beli tadi MS option set. Dan ini termasuk yang back heavy ya. Ini untung-untungan bisa pose dengan nggak pakai stand base. Seharusnya sih harus pakai stand base, kalau nggak dia pasti jatuh. Memang ini backpacknya ini ribet banget sih senjatanya ini. Oke, kita mungkin langsung ke aksesoris saja kali ya. Maksud saya ke artikulasinya. Oke, kita matiin dulu. Ini ribet backpacknya, kita lepas aja dulu. Untuk artikulasi kurang lebih sama seperti Hagi Ibo yang lain, cuman mungkin ada perbedaan gimmick sedikit. Ini kepalanya seperti biasa ya, bisa ke bawah, ke atas, bisa berputar walaupun kepentok dikit sama kerahnya, tapi dia bisa berputar, bisa ke belakang ke depan, bisa maju mundur ya. Ini Vevin ini gampang banget lepas, jadi kalau nggak ada niatan untuk ke depan yang bakal di repaint atau segala macam, mending dilem aja. Untuk soldernya ini bisa naik, bisa turun. Ini gini aja ya, ini nggak bisa terbuka atau bagaimanapun, mati dia. Ini tangannya bisa sampai sini, terus kemudian bisa berputar 360 derajat. Standarnya Hagi Ibo ya. Dia suka ada, kelihatan cungkring di sini nih, tapi ya udah mau bagaimana. Tangannya ini bisa muter 360 derajat, sikunya lebih dari 90. Oke. Ini ada tamengnya. Tamengnya bisa dibuka begini, ini bisa berputar juga. Tangan standar ball joint, bisa berputar-putar. Kita nggak dapat tangan opsi lain yang terbuka, hanya dapat apa yang ada aja. Di bagian dadanya ada yang ini bisa dinaikin ke atas begini. Ini untuk nutupin kalau mau jadi cell mode ya. Ini pinggangnya standar Ibo ya, bisa berputar 360 derajat. Ini sebenarnya ball joint, jadi sebenarnya bisa ya ke kanan ke kiri, ini bisa aja. Ini bisa ke kanan ke kiri sebenarnya, cuman saya kasih double tap, soalnya gerak-gerak terus, dilepas terus. Untuk side skirtnya ini bisa bergerak seperti ini, bisa bergerak juga. Dia nggak ada back skirtnya, jadi bisa sampai belakang, ini bisa sampai depan, ini juga bisa split. Lututnya double joint ya, bisa cakep begini. Ini standar Ibo, bisa muter, ini bisa ke samping kanan, ke samping kiri, dan terus kemudian ininya bisa nutup, bisa ke bawah seperti ini, bisa ke atas. Oke, kitnya begitu. Terus bagaimana dengan backpacknya? Ini backpacknya seperti ini. Artikulasi ini bisa berputar, ini bisa berputar, ini bisa berputar. Ya, ini ada joinnya, ini bisa naik, bisa mundur seperti ini. Ininya ada artikulasi, ini bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ini juga bisa masuk ke dalam seperti ini. Ini termasuk lucu ya kalau aku bilang ya. Kalau ini kepalanya kita begini kan nih, dia udah jadi kayak jadi kayak seperti unit sendiri loh bro. Ya guys, ini udah jadi kayak apa nih? Ini udah jadi kayak unit sendiri nih.
Ini kayak robot sendiri lah ya, terpisah ya. Mungkin kalau di ceritanya seharusnya ya bagus sih kalau ini bisa bergerak terpisah nih. Unit terpisah ini bergerak terpisah juga nih. Mungkin dengan pakai 2 pilot seharusnya sih. Gitu. Ini kalau untuk masang ke backpacknya tinggal dicolokin aja di samping di belakang nih backpacknya. Ini ribet sih, memang ribet banget. Nah tinggal begini aja, ininya bisa dari ketiak di sini nih, ini bisa begini. Nah pose seperti yang di kotaknya ya, depan kotaknya. Nah jadi nggak perlu dipegangin nih senjatanya nih. Nah tapi jika mau dipegangin bisa juga nih, ini bisa kita lepas nih. Kalau mau dipegang ini dia ada pegangannya nih di sini nih. Nah ini bisa kita tarik untuk jadi pegangannya. Jadi bisa aja ini dilepas untuk dijadikan tembakan terpisah. Nah untuk jadi tembakan terpisah seperti ini. Oke. Untuk jadi sel modenya sedikit tricky ya, tapi kita coba aja. Yang pertama itu ininya harus kita masukin dulu. Ini untuk railgunnya harus dimasukkan dulu. Ini diputar begini. Ini senjatanya diputar ke belakang ya. Nah, ini kepalanya tunduk begini. Terus ini nutup mukanya. Ininya kepalanya yang ini dimajukan ke depan. Tuh begitu. Tangannya dimajuin. Tangan ininya dimajukan seperti ini. Untuk jadi penyangganya ya ini ya. Nah, sebenarnya dari sini sih sudah oke ya. Dari sini sudah oke sebenarnya. Cuman ketika untuk bentuk kakinya ini saya yang kurang enak sih sebenarnya. Kita putar begini, terus begini. Nah, begini aja sih transformasinya. Kakinya sebenarnya nggak asik banget sih ya. Lihat tuh dia jadi bagaimana? Jadi ada space ini loh. Jadi mau nggak mau kakinya harus dia jadi kayak menunduk begitu ya. Dan kalau terlalu nunduk nih kakinya keangkat nih, nggak enak banget ngelihatnya. Terus kemudian ininya kita lepas, kita masukin begini, yang sini juga pas tukar begini. Nah tuh, cuman ini stiker belum dipasang sih. Ini adalah tampilan Gundam Flauros yang udah jadi bentuk apa ini? Serangga kali ya. Ya ini transformasinya yang menurut saya sih keren sekaligus enggak banget sih. Mungkin kalau mechanical engineeringnya bagus kali ya, mungkin bisa kelihatan keren. Tapi ini menurut saya aduh, kakinya nggak proporsional begitu, suka keangkat-angkat sendiri, terus
bagian postur badannya yang suka miring-miring sendiri jadi kelihatan nggak banget sih. Padahal kalau di animenya sih cakep sih ya. Ya sampai sini dulu review singkatnya untuk Gundam 144 Flauros. Kalau saya sih ini menurut saya sih oke, dibilang jelek juga enggak juga ya. Cuman memang dia agak sedikit ribet sih, terutama untuk backpacknya. Saya pribadi tuh untuk ngaturnya tuh ribet banget dah. Yang di sini diatur, di sebelah sana menceng, sebelah sini diatur, sebelah sana menceng. Terus juga yang bagian sel modenya yang kayak serangga tuh ya, aduh itu nggak enak banget sih. Walaupun sebenarnya kalau dari gambar sih bagus ya, oke. Tapi untuk dipajang sih ini mantap ya. Dengan senjata yang gede banget, mungkin ini versi heavy armnya untuk Gundam Iron Blooded Orphans lah. Dari beberapa segi oke, warnanya yang nanti ini bakal akan saya cat merah sih, agak kurang serak juga warnanya magenta seperti ini. Malah lebih bagus sebenarnya warna di Calamity Wars-nya ya, yang warna putih susu atau putih gading gitu ya. Dan juga ini kakinya kayak kuku sapi sih itu ya. But it's okay lah. Semua kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ini saya dapat untuk secondnya dengan harga 150.000 dengan kondisi yang lengkap, no minus. Cuman memang boxnya aja yang babak belur. Kalau untuk harga barunya mungkin masih di angka sekitaran 200 ke atas ya. Kalau ada yang jual 190 atau 185 sih ambil aja, itu udah bagus banget. Oke, terima kasih. Mohon dibantu like dan subscribe-nya. Kita bisa berjumpa lagi di review-review selanjutnya ya. Terima kasih banyak.